Ini adalah platform pinjaman resmi yang berlisensi dan diawasi oleh OJK. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di SD Negeri Pasir Tarasi siap dimulai. Tiap-tiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat, tegak, tegak, tegak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Lanjutkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Penghormatan peserta upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak.
Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih. Pada Sang Merah Putih. Hormat! Black. Bangsa dan tanah
dengan cipta mulai. Selesai. Pauhib pingsan. Pembacaan teks Pancasila. Itu bawa langsung ke sekolah. Masuk ke anak kelas. Balik ke anak kelas langsung. Ya pabrik. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 siap dibacakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dibacakan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembacaan teks janji siswa. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ikrar pelajar. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Adab terhadap orang tua. Hormat kepada guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat diri sendiri, keluarga, dan sekolah. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. 5. Berprestasi dalam rangka mengisi hidup yang berharga. 6. Menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan penduduk Indonesia yang bertanggung jawab. Pembacaan janji siswa telah selesai dibacakan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Perhatian seluruhnya, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang terhormat Bapak Ibu guru Pasir SD Pasir Tarasi, tak lupa juga siswa-siswi SDN Pasir Tarasi yang saya cintai dan di Allah banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Dengan rahmat dan rahim rahmannya, kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan yang baik dan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan selama-lamanya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membuat kita lepas dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang dengan agama Islam. Dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, dan kepada semua. Mudah-mudahan kita diiringi syafaatnya hingga yaumil akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pembahasan kali ini yang akan saya uraikan yaitu tentang tema kedisiplinan. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan tentang kedisiplinan yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara bendera dan keseharian kita sebagai pendidik dan juga sebagai terdidik atau siswa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengenai materi tentang tema disiplin, ada beberapa pertanyaan. Apa itu yang disebut dengan disiplin? Disiplin artinya itu taat kepada peraturan yang ditentukan. Apa saja itu disiplin? Yang pertama yaitu disiplin waktu, disiplin dalam usaha, dan disiplin dalam kebiasaan sesuatu sistem. Untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dan kata lain, selain itu, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai apa itu kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan upacara bendera. Seperti yang kita ketahui, bahwa upacara bendera menjadi satu di antara kegiatan yang membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Tidak hanya bagi para petugas upacara, tapi juga bagi para peserta upacara. Contoh, sikap disiplin dalam upacara bendera, melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan hikmat tanpa mengobrol, bercanda, mengeluh, serta menghormati jalannya upacara bendera mulai dari awal hingga akhir. Adanya kegiatan upacara bendera tujuannya untuk menanamkan kedisiplinan pada siswa dalam menggapai prestasi akademis siswa. Dan menanamkan sikap disiplin diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram dalam kelas ataupun di luar kelas. Salah satu contoh menerapkan disiplin dalam sekolah adalah dengan diadakannya upacara bendera. Selain agar disiplin, upacara bendera juga mengajarkan untuk menghargai dan menghormati jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sikap disiplin tak hanya dilakukan pada saat upacara. Diharapkan sikap ini dibawa dan dilakukan dalam kegiatan lain dan tak hanya di sekolah saja. Disiplin merupakan suatu kondisi yang berbentuk serangkaian proses dalam perilaku menerapkan nilai kepatuhan, ketaatan dalam lingkungan hidup sekitar kita. Ada sebuah ungkapan, sukses dimulai dari disiplin. Disiplin dalam segala hal dan situasi. Disiplin perlu ditanamkan sejak kecil dan sedini mungkin, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Juga anak-anak bahwa dalam disiplin kita sewaktu-waktu untuk supaya belajar kita itu tertib dan aman. Kemudian jika sewaktu-waktu ada siswa yang tidak memakai seragam, itu seragam juga termasuk pada disiplin. Tidak lengkap, maka harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah.
ada beberapa poin tentang disiplin yang tidak terasa oleh kita. Di antaranya yaitu kita harus datang tepat waktu, berpakaian warna merah putih. Tuh. Terus lagi mengerjakan PR di rumah bukan di sekolah. Terus lagi ditentukan oleh yang memakai atribut yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, itu di antaranya. Selain itu, anak-anak akan terlihat rapi dan tertib jika sudah melaksanakan kedisiplinan tersebut. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada anak-anak mengenai pentingnya membiasakan sikap disiplin sejak dini baik di lingkungan sekolah ataupun rumah. Dengan membiasakan sikap disiplin akan anak terbiasa teratur. Karena itu, disiplin bukan hanya untuk siswa, tapi juga berlaku terhadap seorang guru, ya. Karena itu dengan disiplin proses pendidikan dilaksanakan harus secara optimal itu oleh seorang guru. Mengapa demikian, ya? Karena terhadap sikap disiplin seorang guru juga akan muncul apabila guru memiliki loyalitas tinggi terhadap aturan yang diterapkan di sekolah. Sikap disiplin dan nilai loyalitas tersebut sangat penting. Artinya, bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, terutama berkaitan dengan keberhasilan seseorang, guru dalam menanamkan kedisiplinan kepada peserta didiknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru adalah unjuk tombak dari peningkatan mutu pendidikan dan sangat berperan dalam menanamkan sikap disiplin terhadap tata tertib sekolah pada diri peserta didik, baik melalui keteladanan guru dalam bersikap disiplin maupun melalui ajaran dan nasihatnya. Saya sebagai kepala sekolah SDN Pasir Tarasi menekankan bahwa guru memiliki peran sangat penting dalam menanamkan sikap disiplin kepada peserta didiknya dalam mentaati pelaturan tata tertib sekolah. Untuk itu, marilah memberikan contoh disiplin kepada peserta anak didik kita, karena anak-anak akan meniru apa yang dilihat atau apa yang dialami. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Setiap perkataan pasti ada kesalahan, apalagi saya hanya manusia biasa. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran. Yang berkenan mendengarkannya semoga bermanfaat. Untuk itu saya mengakhiri sambutan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Penutup kata saya persembahkan sebaik pantun. Sungguh segar air lontar, diminum ada rasanya. Walau otak sangat pintar, tak disiplin apa gunanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Kita
Pak Hib. Doa. Upacara telah selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Udah aja langsung. Panas aja langsung. Jalan. Boleh semuanya menyebar.